Nah, hukum karma itulah di dalam agama Buddha similar dengan Tuhan yang maha tahu, maha mengatur. Tetapi tidak difahami sebagai individu, tidak difahami sebagai person, sebagai hukum yang berlaku untuk semuanya, tanpa awal, tanpa akhir. Kapan hukum karma itu sebab akibat itu berlaku, kita tidak tahu. Kapan tidak akan berlaku lagi, tidak bisa dipikirkan. Dari keuletan, kesungguhan, semangat, dan kemampuan kita. Sehingga Anda mau maju atau mau mundur, terserah Anda. Harus diingat, maju itu bukan yang tampak. Apa artinya yang tampak? Materinya banyak, fasilitasnya banyak. Kalau di dalam hatinya penuh dengan ketegangan. Maju dalam pengertian Buddhis bukan hanya materi. Itu dikenal dengan hukum karma. Semua perbuatan akan berakibat. Seandainya perbuatan tidak berakibat, sangat enak. Siapa yang tidak senang perbuatannya tidak berakibat? Melakukan yang buruk-buruk dan lain-lain tidak ada akibatnya. Tetapi melakukan yang baik-baik juga mungkin tidak ada hasilnya. Orang tidak akan bertanggung jawab kalau perbuatannya tidak memberikan konsekuensi, tidak berakibat. Hukum karma akan berlaku pada semuanya. Hukum karma tidak hanya berlaku pada umat Buddha saja. Kalau saya memberi, orang lain akan berterima kasih pada saya. Itu juga hukum sebab akibat. Kalau negara ini banyak pejabat yang korupsi, ya tidak pernah akan maju. Jepang punya apa? Vietnam punya apa? Kita sama-sama mulai nol. Saat Jepang dibom atom, kita mulai merdeka. Jepang bisa menguasai dunia dalam tanda petik. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia dikuasai dunia. Kekayaan alamnya. Dengan cara yang lain, meskipun tidak seperti VOC zaman dulu. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah sudah ditakdirkan begitu? Bung Karno mengatakan, bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa tempe. Masih untung, mungkin sekarang sudah jadi bangsa gembus. Ya kalau tempe mahal kan orang makan gembus juga dari kedelai juga ya. Tempe gembus juga dari kedelai. Kalau pohon banyak dipotong, dulu ada banjir lumpur. Kalau Anda dari Pasuruan ke Gilimanuk untuk menyeberang ke Bali, itu pernah ada lumpur turun ke jalan raya. Bukan air. Karena pohon-pohon dipotongi waktu permulaan reformasi itu. Hujan lebat, lumpur turun ke jalanan dengan potongan kayu-kayu itu. Kendaraan tidak bisa jalan. Siapa yang salah? Itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Ada seorang pejabat yang sangat tinggi sekali. Saya mendengar itu justru bukan dari umat Buddha. Kalau tidak salah sekarang dia menjadi ketua pasca sarjana salah satu jurusan di UGM, Pak Zainal. Dia mengatakan, kok bisa-bisanya pejabat itu mengatakan, sabar ya, sabar, kita sedang dicoba. Hah? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Mengapa kamu mengatakan dicoba? Kita menghindar dari tanggung jawab. Mengapa dia tidak mengatakan inilah.
Kalau kita sembrono, kalau kita teledor, memotong pohon seenaknya, seperti inilah kerugiannya semua, banyak orang akan rugi. Mengapa dia mengatakan sabar ya, sabar, kita sedang dicoba ya, sabar. Akibat perbuatan kita sendiri. Nah, hukum karma itulah di dalam agama Buddha similar dengan Tuhan yang maha tahu, maha mengatur. Tetapi tidak difahami sebagai individu, tidak difahami sebagai person, sebagai hukum yang berlaku untuk semuanya, tanpa awal, tanpa akhir. Kapan hukum karma itu sebab akibat itu berlaku, kita tidak tahu. Kapan tidak akan berlaku lagi, tidak bisa dipikirkan. Universal. Dan umat Buddha tidak perlu minta ampunan kepada hukum karma. Tidak bisa. Kalau Anda memotongi pohon, ya mesti akan banjir. Tidak ada ampunan itu. Umat Buddha juga tidak perlu minta berkah dari hukum karma. Yang kita memahami hukum karma itu menjadi iman kita, menjadi keyakinan kita. Kalau saya melakukan yang buruk, akibatnya akan buruk. Kalau saya melakukan yang baik, akibatnya akan baik. Buddha Gautama, guru agung kita, pernah mengatakan tidak mungkin akan terjadi perbuatan baik berakibat penderitaan. Tidak pernah mungkin akan terjadi kapanpun perbuatan jahat akan membuahkan kebahagiaan. Tidak mungkin. Kebaikan akan membuahkan kebaikan. Kejahatan akan mengakibatkan penderitaan. Itu keyakinan umat Buddha. Saya pernah mengatakan, kalau Anda sulit belajar Dharma yang banyak-banyak itu, pegang saja satu saja dulu. Apa Bante? Hukum karma cukup. Karena dengan meyakini, mengimani hukum karma, otomatis Anda akan mengendalikan diri Anda. Karena kalau Anda melakukan yang buruk, konsekuensinya Anda akan banyak masalah. Banyak persoalan. Sekarang, tidak usah menunggu setelah mati. Kalau Anda melakukan yang baik, Anda akan mendapatkan kemudahan. Anda akan mendapatkan kemajuan, ketentraman sekarang. Tidak usah sesudah mati. Nah, hukum karma yang maha adil, yang universal, berlaku untuk semuanya. Kita tidak bisa bersembunyi kemanapun, akan terkena hukum itu. Termasuk para dewa, binatang, makhluk halus, semua akan terkena hukum sebab akibat. Itulah salah satu aspek yang di agama lain disebut Tuhan. Saya kira jawaban saya begitu.